Halo warga sipil sekalian, beberapa minggu yang lalu gue buat video ini. Bang, bahas Willy Salim bang, kayaknya dia baru kapok dan jerah kalau lu yang kasih paham. Menarik. Tapi mari kita lakukan dengan cara Willy Salim kalau gitu. Oke, kalian lihat subscriber gue 950.000. Gue bakal bahas Willy Salim ketika subscriber ini sampai 1 juta. Jadi, kalau kalian mau gue bahas Willy Salim, silahkan subscribe dulu. Lu bayangin kalau ada yang buat second account cuma pengen Willy Salim dibahas. Lucu banget. Salam kenal Willy Salim. Dan sebagai intro pertama, gue cuma mau ngasih tahu mau subscriber lu 100 juta, 200 juta, 300 juta, mau follower lu 800 juta. Nggak ada yang ngerasa bangga. Nggak ada. Tapi kita bahas nanti aja lah. Selamat siang. Semoga harimu bahagia. And I'm man of my word. Karena gue udah janjiin kepada kalian semua dan sekarang udah 1 juta subscriber, maka udah saatnya kita membahas soal Willy Salim. Kak, aku mau borong semuanya kak. 1 Indomaret sampai kosong semuanya. Oke, sebelum panjang lebar, gue agak terkejut juga ya dalam 1 minggu video itu dibuat. Kan waktu itu dibuat 950.000 subscriber ya. Nah, dalam 1 minggu itu pertumbuhannya 30.000 subscriber. Terus gue wonder gitu, energi gibah kalian ternyata setinggi itu ya. 30.000 subscriber dalam 1 minggu tanpa giveaway, tanpa uang, motor, mobil, handphone. Kalian sukarela atau bahkan bikin second account cuma untuk subscribe channel gue, cuma untuk dengerin orang lain digibahin. Itu bukan sesuatu yang menyenangkan sih. 30.000 orang pengen denger lu digibahin, gila. I need you more than ever. You wasn't there for me. I'm waiting for you in our bed till you came home at 3. Kan berusaha bikin video ini seefektif dan seefisien mungkin, nggak usah dipanjang-panjangin juga. Tapi sebelum kalian nonton lebih lanjut, gue mau disclaimer dulu, video ini bukan gue buat untuk menjelek-jelekan, menjatuhkan, atau menyerang personality ataupun pribadinya Willy Salim. No, gue bukan orang yang akan melakukan sesuatu seperti itu. Gue nggak benci sama Willy Salim, gue nggak kesal sama Willy Salim, gue nggak emosi sama Willy Salim, dan gue nggak ada dendam sedikit pun sama Willy Salim. Justru video ini gue buat karena gue menaruh harapan besar kepada beliau ya. Dia masih muda, punya jangkauan seluas itu, punya reach seluas itu, dan punya subscriber atau follower sebanyak itu. Sayang kalau potensinya terbuang sia-sia, makanya video ini gue bikin gitu. Jadi kepada teman-teman semua juga gue harus ingetin, kita jangan sampai segitu jahatnya atau segitu kesalnya sama konten kreator tapi permisif sama koruptor. Jangan gitu. Mau gimana pun jeleknya konten Willy Salim atau mau gimana pun cringe-nya beliau menurut pandangan kalian, atau mau setidak suka apapun kalian kepada dia, tetap aja sampai detik ini, sejauh ini dia bukan kriminal, dia nggak nyuri uang orang lain, dia tidak merugikan orang lain, dia tidak mengambil hak hidup orang lain. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Jadi dalam konten ini, gue akan memberi kritikan, memberikan masukan, memberikan penjelasan, evaluasi, dan juga apresiasi. Jadi, mari kita mulai. Oke, kita mulai dari hal yang baik-baik dulu. Setiap manusia pasti ada lebih dan kurang ya, baik dan buruk. Begitu juga dengan Willy Salim. Willy Salim di mata gue punya beberapa kelebihan yang mungkin bisa kita contoh atau bisa kita aplikasikan atau bisa kita seenggaknya apresiasi apa yang dia lakukan. Pertama yang gue sadar banget tentang Willy Salim adalah dia ini punya awareness soal menjaga data pribadi dan privacy. Dengan ukuran seorang konten kreator yang punya puluhan juta subscriber dan follower lah, kita akan sangat sulit untuk menemukan data personalnya dia, menemukan keluarga dia, menemukan latar belakang dia, menemukan hal-hal yang sifatnya pribadi tentang Willy Salim sendiri. Artinya nih anak sadar kalau hal-hal seperti itu bukan sesuatu yang bisa dia bagikan ke publik. Jadi kalau lu mau nyari orang tua Willy Salim namanya ya sulit gitu loh. Terus lu mau nyari di mana persisnya dia sekolah juga sulit. Kebetulan karena gue mau buat konten soal dia, jelas gue melakukan riset dan jelas gue menemukan sesuatu. Tidak akan gue bagikan kepada teman-teman. Gue cuma mau bilang ya kalau dia bukan orang yang bodoh, dia berasal dari sekolah yang luar biasa bagus, luar biasa terkenal, dan sangat kecil kemungkinan sekolah itu melahirkan alumni yang bodoh, gitulah kasarnya begitu. Jadi ya masuk akal kalau Willy Salim bisa mencapai apa yang dia capai sekarang, dan masuk akal juga dia punya kesadaran privacy dan personality seperti sekarang. Dan ini seharusnya kita contoh bersama ya, karena
memang oversharing itu bisa menghasilkan resiko yang luar biasa untuk diri kita. Lu udah harus tahu mitigasinya, langkah-langkahnya, dan perlindungan atas data pribadi lo. Seenggaknya kita bisa belajar dari Willy Salim soal itu. Selanjutnya, gue percaya dia orang yang benar-benar peduli dengan orang lain. Dan beberapa kontennya sebenarnya nggak buruk ya, dan beberapa bahkan bagus sekali. Salah satu yang paling gue ingat adalah dia membenarkan jembatan yang udah mau roboh, yang tinggal satu tali doang nih, yang orang bergelantungan biasanya lewat di situ, dia benerin, dia pulihkan jadi seperti semula dan bisa dilintasi oleh siapa aja sekarang. Dan itu sesuatu yang bagus, seharusnya diapresiasi oleh banyak orang. Terlepas apapun motifnya, sekali lagi, terlepas apapun motifnya. Bertahun-tahun gue konsisten, sekecil apapun kebaikan dan manfaat, tetaplah sebuah kebaikan dan manfaat. Entah itu untuk konten, entah untuk publikasi, entah itu untuk popularitas, seenggaknya ada orang yang menerima manfaat yang udah dia berikan, dan Willy Salim banyak melakukan itu sebenarnya. Dan yang terakhir yang gue apresiasi juga adalah di umur dia yang baru 22 tahun, dia punya puluhan juta subscriber, dan dengan kekuatan sebesar itu dia punya potensi untuk membawa kemana masyarakat Indonesia ini ke depannya, kemana masa depan kita, gimana generasi muda kita. Karena ya dia diidolakan banyak sekali anak kecil di Republik Indonesia gitu. Dia dijadikan panutan, dia dijadikan role model, dan dia harus sadar bahwa tanggung jawab dia sebesar itu atas apa yang udah dia capai sekarang gitu. Dan itu jelas, itu juga sesuatu yang perlu diapresiasi menurut gue, dan perlu disadari oleh Willy Salim itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan ngasih kritikan, masukan, evaluasi, sanggahan, dan beberapa hal yang gue pikir sangat perlu diketahui oleh Willy Salim itu sendiri. Jadi orang yang paling butuh video ini bukan kalian, bukan gue, tapi Willy Salim. Semua tahu jenis-jenis kontennya Willy Salim, apa yang dia lakukan di media sosial, apa yang dia buat. Dia sering ngasih giveaway, ngasih uang, ngasih barang, minta orang follow dia, terus dia kasih 1 juta, 2 juta, or something like that. Terus dia juga sering mengeksploitasi masyarakat tidak mampu, dia jadiin konten, kasih musik sedih, dia bantu, dan lain sebagainya. Itu jenis konten Willy Salim. Nah, kalau kita kerucutkan berdasarkan riset yang berapa minggu ini gue lakukan, kalau kita kerucutkan, mungkin goalsnya ada 2. 1, dia pengen mengharumkan nama bangsa Indonesia, pengen dianggap sebagai superhero, pengen dianggap sebagai orang baik, penyelamat, dan lain sebagainya. 2, dia pengen jualan kelas. Dari 2 tujuan itu nggak ada yang salah sebenarnya. Ya, jual kelas bukan aktivitas ilegal, lu pengen terlihat baik juga itu hak lu, dan nggak ada yang salah. Gue nggak akan pernah bilang orang yang jualan kelas salah atau orang yang pengen terlihat baik itu salah. Nah, yang justru gue nggak mengerti, kalau emang tujuannya antara kedua ini, kenapa cara itu yang diambil gitu loh. Pertama, untuk tujuan pertama, Willy Salim harus mengerti tidak ada satupun manusia di bumi ini yang akan bangga dengan pencapaian follower atau subscriber orang lain. Nggak ada. Nggak ada yang namanya lu akan mengharumkan nama bangsa Indonesia kalau lu punya 50 juta subscriber. Nggak ada kayak gitu. Atau lu jadi orang dengan subscriber terbanyak di dunia, di Asia Tenggara. Nggak ada yang kayak gitu. Yang bangga paling lu sendiri, pacar lu, atau keluarga lu. Itu pun pacar dan keluarga lu, gue masih ragu gitu. Dalam hati mereka berdarah bangga atau enggak. Nggak enak aja malu terus bilang dia bangga. Nggak ada, Will. Nggak ada. Itu pernah dipakai Atta Halilintar tahun 2016-17, dan dia gagal. Dia selalu pakai jualan, wah subscriber terbanyak di Asia, and no one give a damn. Bahkan masyarakat tidak mampu sekalipun atau berpendidikan rendah sekalipun, mereka nggak relate dengan hal kayak gitu. Dan berhentilah mempermalukan diri lu sendiri dengan narasi mengharumkan nama bangsa, mengharumkan nama Indonesia, dan lain sebagainya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena udah banyak hal yang lu lakuin yang emang benar-benar bermanfaat buat masyarakat. Nah, jualan kelas, gue juga bingung. Willy Salim seharusnya tidak sebodoh itu untuk menyadari demografi penontonnya ya. Kayaknya orang yang benar-benar kerja di industri media sosial, entah itu agensi, entah itu content creator-nya sendiri, tanpa perlu menelisik data lebih dalam pun udah tahu demografi penonton Willy Salim ini seperti apa. Dan gue melakukan riset juga soal ini. Kak Willy, ini HP aku rusak, minta iPhone dong. Dia rumahnya kaya, terus dia rumahnya kayak kastil. Jadi nanti aku mau ketemu Willy Salim dong. Jadi sejak video pendek itu gue buat sampai video ini gue syuting, itu ada sekitar 5 kampus dan 8 acara gue datengin, di mana gue jadi narasumber. Dan salah satu pertanyaan gue adalah, kalian di sini nontonin siapa? Content creator siapa? Nah, beberapa nama selalu disebut, tergantung umurnya, tergantung pekerjaannya, dan lain sebagainya.
Di antara semua nama itu, nggak satu pun nama lu disebut. Pas gue coba tawarin nama lu, ada yang nonton Willy Salim nggak? Semua orang ketawa, semua orang menggela. Artinya apa? Artinya lu sendiri mungkin paham demografi, atau sebagian besar penonton lu, mungkin 80 atau bahkan 90% itu anak-anak. Yang mana mereka nggak punya daya beli yang cukup untuk membeli kelas sebagai influencer dan lain sebagainya. Jadi dengan jenis konten seperti itu lu mau jualan kelas ya miss. Tapi lu nggak perlu malu dan lu nggak perlu denial. Kenapa demikian? Justru gue envy sama lu karena gue pengennya juga penonton gue sebagian besar anak-anak. Karena mereka ini yang masih bisa diubah, dibentuk dan dikasih informasi-informasi serta edukasi yang bermanfaat yang akan berpengaruh pada mereka di kedepannya, di masa depan nanti. Mereka mengidolakan lu, mereka ngelihat lu sebagai role modelnya dan apapun yang lu sampaikan itu akan masuk di kepala mereka. Mengedukasi orang umur 20 tahun ke atas itu sulit, tapi mengedukasi anak-anak umur 9 tahun, 10 tahun, itu seperti kanvas kosong yang bisa lu gambarin gitu. Dan tergantung lu yang mau gambar seperti apa. Ada banyak sekali yang bisa lu lakukan buat anak-anak ini. Dan anak-anak ini nantinya, itulah yang jadi fondasi utama atau aktor utama dalam membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 gitu. Bukannya gua, bukannya lu, bukannya generasi kita. Dan lu bisa punya power sebesar ini. Sayang kalau lu tujuin cuman untuk mengharumkan nama bangsa atau jualan kelas. Yang mana dua-duanya juga nggak nyambung. Jadi gua kira juga nggak perlu malu kalau penonton lu bocah. Justru bayangin dalam 10 tahun, 20 tahun lagi gitu. Mereka tumbuh dengan nonton konten lu. Sekarang konten seperti apa yang mau lu kasih? Jadi sebenarnya keluarga orang kaya tuh bukan? Bukan. Soalnya dulu kan gue mulai konten dari 0A. Kan kalau lu ngikutin orang-orang lihat, gue dari bukan siapa-siapa, dari kampung juga. Dari kampung mana sih? Gue dari Bangka, kan gue ingin naikin derajat keluarga gue. Tadinya orang tua lu, maaf ya, orang tua lu dari yang mampu Cuman ya Gue tadi mengapresiasi Willy Salim yang benar-benar bisa ngejaga data privacy atau data pribadinya dia ya, atau personality dia ya. Tapi juga jangan karena orang nggak tahu lu bisa berbohong atau ngarang cerita soal ini. Kenapa demikian? Karena ini bukan hal yang sulit untuk dicari tahu. Orangnya butuh effort sedikit, skill sedikit, sama knowledge sedikit. Mereka akan sangat gampang untuk mengetahui latar belakang lu, keluarga lu, dengan siapa lu terhubung, dengan siapa lu terkoneksi, dari mana sumber pendapatan lu, dari mana kekayaan lu, dan lain sebagainya. Kalau orangnya mau ya. Nah, kenapa gue bilang kayak gini? Karena udahilah cerita-cerita zero to hero yang benar-benar nggak masuk akal. Maksud gue jangan sampai lu nyeritain kalau lu mulai dari nol buat konten, kekayaan itu pure semuanya dari endorsement, semuanya dari dunia content creator. Man, ada banyak content creator di Indonesia, ada banyak agency di Indonesia, ada banyak brand di Indonesia, dan semua itu bisa diukur. Dan ini kalau diukur beneran, ini akan menghasilkan masalah yang sangat besar buat lu sendiri. Jadi untuk apa? Gennya juga gak ada gitu loh. Lu ngaku-ngaku lu mulai dari nol, merantau dari SMP. Mana adalah orang tua yang kaya yang ngebiarin anaknya merantau sendirian ke Jakarta gitu loh. Ya lu pindah ke Jakarta kan karena untuk kualitas pendidikannya lebih baik, dengan keluarga yang juga sama baiknya. Itu nggak akan menambah nilai apapun ketika lu menceritakan yang sebenarnya. Ya, gue dari keluarga privilege, gue berusaha memanfaatkan privilege gue sebaik mungkin, gue nggak mau bergantung sama keluarga, gue coba make my own. Itu juga jadi cerita yang keren, nggak perlu lah mulai, gue susah, biasa-biasa aja, gue fight, semua uang ini hasil keringat gue sendiri. No man, no. Sudah hilang kebohongan seperti itu, karena nggak ada untungnya juga. Lu tahu gue pernah live streaming di TikTok nggak? Iya, yang jualan produk ya. Iya. Bukan produk gue loh, affiliate. Betul. Iya. Betul. Tebak komisi gue sehari bisa berapa? 100-200 juta. Itu kalau dapat segitu mungkin gue agak sedih ya. Berapa bro? Berapa? Dengan effort yang gue keluarkan, kalau gue sungguh-sungguh, ya se-M lah lebih mungkin. Di sebuah podcast lu bilang lu bisa dibayar 1 miliar dalam satu kali live, man. Ini menimbulkan banyak banget kerugian untuk orang yang mendengar dan bahkan untuk diri lu sendiri ya. Itu mustahil lu dibayar pendapatan lu 1 miliar dalam satu kali live. Gue berani jamin itu mustahil. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena di dalam sosial media lu kasih kontak person lu kasih kontak bisnis lu, dan orang bisa tinggal tanya berapa rate lu sebenarnya sekali live. Yang mana nilainya 1 jam 35 juta, dalam kurung 30% fee. Ayolah. Kalau omset 1M itu masuk akal. Margin profit ya masih bisa masuk akal. Kalau fee talent untuk live 1 miliar, ngapain lu buat kebohongan seperti itu? Dan lu bilang, ini bisa dibuka kok. Gue siap buka datanya. Gue nggak perlu data lu lain. SPT tahunan lu aja berani nggak? Kalau lu berani ngasih SPT tahunan lu, wah, gue hapus video ini.
Kan enggak. Karena kalau lu manipulasi lu bisa kena hukum kan. Makanya sudahlah. Dan lu nggak perlu cerita-cerita seperti itu karena lu sendiri udah gede gitu loh. Lu bukan content creator yang baru mulai naik. Sensasi-sensasi atau kesombongan yang berusaha lu keluarkan, yang lu bilang part of marketing itu juga udah nggak guna lagi. Dan orang-orang yang bilang blunder-blunder Willy Salim ini adalah S3 marketing monster, cut the stupid shit lah kalau kata Panji. Kalau ini tahun 2010, 2011 lu bilang kayak gitu, oke, wah keren ya, ini 2024. Dan itu adalah jurus yang selalu digunakan orang yang blunder di media sosial, tapi mau nutupin aibnya. Dan berkali-kali dipakai, wah ini cuma marketing, wah gue cuma pengen jadi pembicaraan, wah gue konversi ini. Karena egonya terlalu besar untuk dinilai bodoh gitu. Udahlah, itu bukan monster marketing, lu salah, lu akuin, lu perbaiki. Better. Dan terakhir yang bikin gue miris dan paling bikin gue sedih, dan mungkin ini kesalahan paling besar Willy Salim ya. Yaitu momen ketika dia klarifikasi dan ngata-ngatain orang miskin dengan mental minta-minta dan lain sebagainya. Itu keliru banget, bos. Keliru banget. Kolom komentar aku isinya semuanya pada ngemis. Lu terganggu karena sebab akibat yang lu munculkan dari konten lu juga manusiawi. Nggak ada yang bisa salahin. Tapi ketika lu keluar di publik dan lu bilang kesalahan ini adalah datang dari mereka karena mental mereka yang buruk, mental mereka yang minta-minta, seakan-akan lu nggak berpengaruh sama sekali atau berperan sama sekali dalam membentuk mental buruk ini, ya itu yang menjadi keliru gitu loh. Ini orang miskin udah lu jadiin komoditas jualan konten lu gitu, untuk naikin subscriber lu, untuk naikin follower lu jual orang-orang miskin, lu jual bapak-bapak yang lagi gojek, dia lagi cari nafkah, dia lagi bekerja, terus lu datangin uang. Bukan dia yang minta uang ke lu videoin dia, lu jual kesedihan dia, lu dapetin semua exposure, dan setelah lu merasa capek, lu nyala-nyalain mereka, man. Such loser move gitu loh. Gue cuma bilang ini dasarnya bukan kebencian, bukan keirian, bukan kedengkian, ya. Karena gue percaya Willy Salim punya power yang kuat, pengaruh yang kuat, dan jangkauan yang kuat. Umurnya masih muda, masih banyak jatah salahnya, masih banyak jatah gagalnya. Apa yang terjadi kepada generasi muda sekarang? Seenggaknya 50 juta generasi muda. Yang mana itu sebenarnya, ya bisa kita bilang 30% mungkin dari total populasi Indonesia. Itu bisa lu kasih asupan, bisa lu edukasi, bisa lu perbaiki gitu. Nah sekarang tinggal lu mau ambil itu atau enggak.